Nah, mungkin awalnya kan kita berpikir kayaknya Pak Jason ini sudah lama nih berbisnis di bidang laundry kan, kayaknya sudah berbelasan tahun. Tapi mungkin juga ada orang berpikir gimana sih caranya kok bisa mulai menjadi seorang pebisnis? Karena kalau dilihat yang sekarangnya mungkin kepikirannya ini mungkin Pak Jason ini udah ada modalnya dari awal nih atau udah ada investor atau dan lain-lain ya. Tapi ternyata teman-teman Pak Jason ini mulainya betul-betul dari nol dan pada akhirnya bisa sekarang kalau nggak salah, kalau saya salah juga mohon dikoreksi, sudah ada 165 mitra ya se-Indonesia ya Pak? Betul, Pak, betul. Sudah 165. Suara jelas ya, Pak ya? Iya, Suara jelas ya? jelas. Oke. Nah, Oke, jadi buat memang teman-teman mungkin sebelumnya, sebelum kita mulai, saya persilakan dulu Pak Jason buat introduction dulu ya, siapa Pak Jason dan apa bisnisnya. Silakan Pak. Oke, selamat malam teman-teman semua di IG Live Sekolah Pebisnis. Saya senang hadir di sini untuk sharing ke teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jason Robert Brailin, biasa dipanggil Jason Robert. Ada yang panggil ada yang panggil saya Jason juga, ada yang panggil Robert. Saya pemilik CEO dan founder franchise Biscuit Laundry. Ya, saya ini sudah ada 165 outlet di seluruh Indonesia sih. Itu sih sedikit. Wah, itu dari tahun berapa Pak? Saya mulainya dari tahun 2009 mulainya. 2009 ya? 9 ya. Sekarang 2021 ya, sudah 11-12 tahun ya? Udah mau jalan ke 12 tahun ya? Ya, sudah 12 tahun. 12 tahun. Nah, ini mungkin menariknya adalah saya tadi sempat nih sebelum live juga nge-searching di Google. Nah, kalau kita lihat peluang bisnis, terutama di laundry, kayaknya salah satu yang selalu keluar itu adalah Mr. Clean. Jadi, peluang bisnis laundry, wah ternyata Mr. Clean. Tapi baru hari ini kayaknya saya ketemu dengan orang di balik Mr. Clean ya. Jadi, ada Pak Jason Robert di sini. Kalau boleh tahu itu awalnya gimana sih Pak perjalanan untuk merintis bisnisnya dari Mr. Clean sendiri? Jadi, awalnya itu kan saya kan juga karyawan yang profesional ya. Dan saya juga ada bisnis saya dulu awalnya itu, bisnisnya itu entertainment ya, jadi kayak MC, sound system, kemudian saya jual sama teman saya, terus udah gitu jalan ya, terus karena dicurangin, dia kena tipu, jadi saya tutup, terus saya juga kemudian, saya juga ada bisnis berikutnya adalah trading chemical, kemudian saya jual sama teman saya, tapi kemudian juga nggak gitu jalan juga ya, gagal juga. Terus kemudian saya jual saham saya ke teman saya, dan terakhir saya baru mulai ini di Mr. Clean di 2009. Nah, waktu itu saya ketemu dengan mantan pacar saya, namanya Misa Valencia. Nah, jadi couple planner ya Pak ya? Jadi co-founder kita ya berdua. Co-founder ya. Jadi couple ya, suami istri couple jadi entrepreneur ya. Oke. Betul, kita merintis sebelum menikah sih sebenarnya. Jadi masih pacaran sudah pikir bagaimana kita punya bisnis kan. Nah, waktu itu mantan pacar saya itu Ibu Misa Valencia itu dia kerja di ini, habis lulusan Filipina, kerja di Citibank. Kemudian dia jenuh dengan politik kantor ya. Dia pikir kok gimana sih supaya bisa bisnis sendiri. Kayak repot nih kalau kerja terus. Kita pikir kita cari bisnis apa sih yang bisa jangka panjang, yang mudah dijalankan, dan juga profitnya juga gede, bisa 50% kan. Terus kita pikir, oh ya, jarang ada yang sadar ya Pak ya, bisnis jasa itu sebetulnya profitnya mungkin orang bilang, wah saya harus ada modalnya buat ada lokasinya misalnya, atau ada mesinnya. Tapi kalau entrepreneur kan kita lihatnya biasanya potensinya juga ya, ternyata profitnya bisa sampai 50%, 40-50% ya, itu luar biasa ya, besar sebetulnya. Tapi awalnya mungkin ini mirip kayak saya Pak Jason, dulu awalnya saya jujur juga seorang karyawan, jadi sampai umur saya ke 27, saya masih di perusahaan otomotif kalau saya awalnya. Dari perusahaan otomotif, baru saya resign, mulai bisnis sampingan juga, side hustle, lalu setelah itu baru jadi bisnis utama. Nah, mungkin ini juga teman-teman yang ada di sini sangat tertarik untuk gimana sih caranya kita sambil bekerja, sambil jadi pebisnis juga. Karena mungkin sebagian teman itu kayak merasa, masa sih bisa sih sambil kerja sambil bisnis, aku tuh udah capek banget dari kantor gitu, terus mesti keluar lagi, mesti mikirin bisnis lagi gitu, masa bisa ya gitu. Nah, tapi ternyata mungkin ada satu contoh, mungkin kalau saya kan salah satu contohnya adalah saya gitu, tapi saya ingin juga ternyata ada Pak Jason juga yang melakukannya dengan cara sama gitu. Boleh nggak sih Pak diceritain gitu struggle-nya waktu lagi ngebangun bisnis jadi karyawan itu Pak? Iya, karena mungkin pemicunya gara-gara baca buku ini ya, Robert Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad kan. Cash flow kuadran. Kalau kita kalau bisa sih jangan di kuadran employee terus kan, kalau bisa ada passive income. Jadi saya pikir sesuai dengan petunjuk dari Robert Kiyosaki, kan dia bilang keep your full-time job, tapi start your part-time business. Jadi kita harus mulai nih, walaupun kita kerja harus ada part-time business nih. Jadi saya pikir ya udah, saya udah coba bisnis yang entertainment, sound system, terus yang
bisnis yang lain tapi nggak gitu sukses kan. Saya pikir ini kebetulan ada peluang. Waktu itu saya sama istri saya menikah tinggal di apartemen. Apartemen bisa kan cuci baju repot tuh. Saya pikir ada peluang bagaimana kita buka laundry, ada peluang di situ gitu. Ya, wah, itu luar biasa ya. Keep your full time job. Karena banyak dari kita kan biasanya mendengar motivasi-motivasi gitu ya. Ayo mulai bisnisnya sekarang juga. Yes, yes, yes. Pasti kamu bisa gitu kan. Udah tinggalin aja gitu. Nah, ini mungkin jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bekerja, sudah ada pendapatan, apalagi sekarang pandemi ya. Kadang-kadang kita yang levelnya udah manajemen atau direktur aja merasa, nih saya aman nggak ya, saya aman nggak ya gitu. Nah, selama teman-teman masih punya pekerjaan, itu tetap di situ dulu ya, tapi sambil kita merintis bisnis kita yang saya kasih tadi, seperti juga Pak Jason. Tapi kalau boleh tahu Pak, itu berarti waktu kita Pak Jason berbisnis itu waktu masih bekerja, tapi sambil belajar ya? Karena saya lihat juga mungkin seperti teman-teman kita yang dari awal itu bukan datang tanda petik dari keluarga pebisnis misalnya, atau dari orang yang sudah punya pengalaman berbisnis dari SMA, dari SD gitu kan. Tapi kita sambil belajar, sambil kita bekerja ya Pak ya? Betul, betul. Jadi sambil kerja saya sambil bisnis. Karena saya pikir kalau saya nggak mulai bisnis, kapan saya punya mindset bisnis kan? Karena kalau kita kerja terus, kita nggak punya mindset bisnis. Jadi saya pikir saya sambil kerja dan minta join sama istri, coba istri ya jalankan. Jadi kan saya sambil mantau juga. Jadi ada mindsetnya untuk gimana itu. Ya. Nah awalnya terus tuh kita yang ngeklik tuh apa Pak? Kayak udah nyoba bisnis entertainment, sudah nyoba bisnis tadi ada chemical juga ya? Atau berkarirnya dulu di bidang apa Pak? Dulu berkarirnya di sales chemical perusahaan asing saya. Jadi saya pikir saya bikin trading. Iya, sales chemical perusahaan asing. Terus ketemu ngekliknya, kayaknya nih bisnis laundry ini pas deh buat aku, buat istriku atau mantan pacar ya sekarang ya, jadi istri jadi mantan pacar. Iya betul. Itu ngekliknya itu waktu gimana Pak ketemunya? Pas kliknya, pas kita lihat ada peluang, kita tinggal di apartemen, waktu itu nggak ada balkon Mas. Jadi nggak ada balkon tempat jemur Pak. Jadi kita pikir wah ini peluang nih, kita mau cuci baju nggak ada jemuran gitu, nggak ada tempat jemur, nggak ada balkonnya gitu. Iya, jadi kita buka, kebetulan waktu itu saya ada di kios, kita bikin laundry, kita pikir ini kita jalankan bisnis laundry, karena bisnis laundry kan modalnya nggak gitu besar dan mudah dijalankan gitu. Dan awalnya sih jadi, kita awalnya mau beli franchise, saat itu ada franchise yang mereknya S kan. Waktu itu 80 jutaan lebih sih, kita pikir waduh modal kita agak cukup sih. Paling kita modalnya tinggal hanya ada 30 juta gitu. Jadi kami searching, kemudian lihat dari majalah pengusaha, ada pengusaha laundry yang mau ajarin bisnisnya, cara jalankannya. Jadi kita pikir kalau kita mau jalankan bisnis kan lebih baik ada mentornya, kan lebih cepat sukses dibanding kita coba-coba kan lebih lama ya. Jadi kita belajar dulu dengan pengusaha laundry itu, diajarin kita mulai start 2009 sih. Sama partner saya jalankan 2009, kemudian mulai 2011 mulai di franchise-kan sih, mulai franchise-kan 2011 sampai sekarang sekitar 10 tahun ya, puji Tuhan sudah ada 164 yang bergabung, 155 sih tepatnya yang bergabung. Wah, itu dari 3 tahun sudah baru di franchise-kan kan setelah 3 tahun, tapi dari situ berkembangnya cepat ya, bahkan kan dari 2009 3 tahun, habis itu masuk ke franchise, sekarang 165 ya. Berarti grow-nya lumayan cepat setelah masuk franchise itu ya. Tapi mungkin sekarang kan banyak juga ada banyak pebisnis yang melirik laundry juga sama. Mungkin kalau misalkan ini variasinya cukup banyak ya kalau dibandingkan dengan laundry-laundry yang lain gitu. Tapi buat kompetisi laundry sendiri gitu di kala pandemi sekarang ini gitu. Itu seperti apa sih keadaan bisnis laundry? Supaya mungkin teman-teman yang sekarang ini lagi cari peluang, udah tahu mungkin bisnis jasa. Kebetulan kalau saya, Pak Jason, saya di bisnisnya ini salon. Jadi sama jasa ya? Juga. Salon jasa juga ya. Jasa juga. Nah, jadi merasakan kalau jasa itu memang marginnya cukup oke ya, Pak. Karena memang ada servisnya kan, terutama yang membedakan. Dan servis ini kan biasanya juga jauh berbeda dari bisnis yang lain gitu. Nah, kalau di Mr. Ken sendiri, itu gimana sih Pak caranya kita supaya tetap bertahan sebagai seorang pebisnis di laundry gitu Pak? Ya, jadi supaya kita bertahan dari kompetitor sih, sebenarnya kita berusaha memberikan nilai tambah produk kita sih, nilai tambah. Kalau di franchise kan kita selalu ada nilai tambah dengan adanya laundry sepatu, kita juga adanya aplikasi khusus kasih laundry yang bisa clean sendiri, yang bikin. Dan setelah itu kita juga namanya kan pebisnis, namanya kita bisnis pasti ada yang tiru kan, ada yang tiru kita punya produk gitu kan. Tapi yang penting kan sistemnya kita pikir orang lain bisa copy produk kita, cuma mereka nggak bisa copy keberuntungan kita. Nah, caranya kita adu sedekah.
Jadi setiap habis itu dapat franchise gitu, kita selalu donasikan 500.000 ke panti asuhan, sosial dan keagamaan sih. Jadi yang penting kita adu sedekah gitu supaya kita bisa makin maju gitu sih. Ya, Itu jadi sih tenaga manusia sama tenaga langit juga ya dikombinasikan ya. Dua-dua semua ya. Jadi kan orang bisa copy kita punya produk, tapi mereka nggak bisa copy kita punya rezeki lah begitu. Jadi kita jangan khawatir dan begitu sih. Tapi enak ya, mungkin saya juga merasakan sebagai couple planner karena kebetulan saya juga kalau dari sisi saya karena saya juga background sales and marketing, saya fokus di marketingnya, istri saya yang di produknya, dia ngurusin salonnya kan. Jadi akhirnya couple planner juga sama-sama. Nah mungkin ini salah satu yang membuat saya melihat ada karyawan yang bisa lompat itu salah satunya karena berkolaborasi dengan seperti couple planner ini. Apa itu juga terjadi juga di Pak Jason juga? Betul Pak. Jadi memang dengan couple kan kita lebih bisa tukar pikiran ya, lebih cepat maju dibanding kita sendiri kan. Kalau kita sendiri kita kan mau tukar pikiran dengan siapa gitu kan. Jadi perlu juga tim dan bahkan superhero pun Avenger juga perlu tim kan. Udah jadi Avenger ya. Superman aja jadi butuh tim juga ya. Apalagi kita berbisnis juga perlu tim sih sebenarnya. Ya. Tapi pertanyaannya mungkin buat teman-teman yang di sini, kok bisa ya gitu? Aku aja pacaran aja ribut gitu, belum sampai nikah. Tapi ini bisa bangun rumah tangga sama-sama, bangun bisnis juga sama-sama gitu. Nah resepnya apa tuh Pak? Kira-kira mungkin buat teman-teman di sini yang punya ide, wah bagus juga ya kayaknya jadi couple planner ya. Ya resepnya ya kita saling menghargai, saling dukung sih. Karena kita penting kan kita tahu kita dalam satu kapal kita saling dukung sih. Itu sih. Dan kita tahu kita gimana Pak? Ya. Apakah yang cowok Pak Jason di bagian apa, istri di bagian apa gitu? Kalau saya sih lebih ke arah sales and marketing sih. Kalau yang cewek lebih ke admin ya, finance and admin sih. Itu pembagian sih. Ya. Saya lebih ke sales and marketing. Kalau istri finance and keuangan lah, admin lah gitu. Bedanya sih. Wah, iya. Jadi waktu keluar dari kerja itu pun akhirnya jadi lebih aman ya. Karena lompatnya itu prosesnya gimana sih Pak dulu mulai dari bekerja terus mulai jadi pebisnis, apakah langsung keluar atau sampai misalnya bisnisnya sudah berkembang jadi franchise baru kita resign? Kadang-kadang kan banyak pebisnis di sini kan berpikirnya aku harus keluar dulu baru aku buat bisnis gitu. Nah sebetulnya kalau yang Pak Jason alami sendiri gimana Pak? Ya sebenarnya sih ada dua cara kan. Ada langsung berhenti, langsung pindah jadi pebisnis ya. Kalau saya belum berani Mas, karena saya kebiasaan kerja lama kan, jadi mindsetnya masih karyawan, saya sambil kerja saya cari bisnis gitu. Jadi sambil jalankan bisnis. Ya, saya pikir lebih aman sih dengan cara begitu sih, karena kita melatih kita mindset juga gitu. Dan sampai betul sekali ya. Walaupun kita berkarirnya di marketing atau di sales, dari kayak saya juga kan dulu kan ada di sales, tapi begitu lompat jadi pebisnis itu rasanya beda ya Pak. Karena kalau sales dan marketing kan kita jualan, tapi dapat income itu bulanannya masih oke ya, terus dapat setiap bulan. Tapi kalau pebisnis mungkin kelihatannya bulan ini besar gitu ya, lebaran kemarin bisa jadi besar, habis itu tiba-tiba kosong lagi gitu kan. Ini yang mungkin impact juga ya. Betul. Kalau kita selama jadi profesional karyawan, kita income kan kita kan stabil begini ya. Stabil, tapi kalau kita pebisnis, kadang-kadang begini. Income-nya bisa naik turun, cuman biasanya sih grafiknya sih lebih naik sih gitu, cuman gini-gini sih ya. Itu sih grafiknya sih. Oke. Wah, itu gimana caranya kalau misalnya buat teman-teman yang katakanlah tadi kan Pak udah 165 gerai, berarti mayoritas di Jabodetabek atau di luar Jawa juga ada berarti? Ada juga sih, di Sumatera juga ada, Sumatera ya, Jawa, Kalimantan, Banjarmasin, Makassar, Papua juga ada. Berarti setiap daerah di Jakarta sih. Ya. Mayoritas Jakarta. Betul. Itu setiap daerah beda perilaku, misalnya kalau nggak salah kan laundry itu juga ada yang koin, ada yang manual, ada yang macam-macam beda-bedanya ya Pak. Itu setiap daerah juga berbeda-beda atau dari harga juga dibedakan atau bedanya apa sih Pak kalau laundry itu dari daerah per daerah? Jadi harganya kita bedakan sih, tergantung daerah. Jadi ada yang daerahnya harga 6.000, kita juga jual 5.000. Ada yang 10.000, kita jual 10.000. Tergantung lokasi ya, lokasi daerah. Beda-beda. Mungkin buat teman-teman yang bertanya, lumayan ya laundry bukannya buat yang sudah bekerja mungkin kalau saving tadi 30 juta ya kalau nggak salah yang mulainya tadi sempat di-mention, itu masih oke, kita bisa nabung ya, per bulan kita tabung, buka laundry gitu. Tapi buat teman-teman yang mulai bisnis dari awal mungkin kelihatannya, wah ini lumayan nih,
investasinya, belum kita kan itu di luar dari lokasi juga kalau nggak salah ya, di luar lokasi juga. Ya, Nah, di luar lokasi. kenapa sih mungkin teman-teman di sini kan biasanya kan berpikirnya kalau kita di online ini, aku masuk ke dunia online, ke Instagram misalnya, aku buka bisnis ya, bisnis online gitu misalnya sekarang ya. Kadang kan orang sekarang itu banyak sekali tergiur bisnis tanpa modal gitu. Padahal tanpa modal belum tentu profitnya ada juga kan. Kan enakan kita bisnis yang ada modalnya tapi profitnya ada juga gitu. Nah, Iya, kenapa betul. sih orang bisnis jasa ini juga sebetulnya menjanjikan juga Pak buat teman-teman yang ada di sekolah bisnis? Eh, karena bisnis jasa ini kan kita nggak perlu modal besar dan kita nggak perlu stok yang banyak sih. Jadi kalau kita jual produk kita perlu stok barangnya banyak. Laundry dia lebih ini ya, lebih jangka panjang dan profitnya oke. Bahkan ya, kita tahu Pak Tung itu Pak Tung Desemorengin yang juga pelatih sukses itu Iya, pelatih iya, bisnis. iya. Dia juga digital laundry kan, dia juga bisnis laundry. Dia yang sudah punya Iya, bisnis iya. sudah banyak sekali, dia pun Jadi laundry. Artinya dia sudah banyak cek orang dengan yang saat sudah pelatih punya bisnis. bisnis, dia Dia masih memilih buka laundry laundry. justru ya. Betul. Jadi Pak Tung yang sudah punya 30 macam bisnis, dia tetap jalankan laundry, berarti dia sudah dia sudah cek bahwa ini bisnis bagus, dia baru mau terjun. Kalau nggak akan mau terjun Pak Tung itu. Iya. Kalau dari awal sendiri misalnya mungkin awalnya kita bangun bisnis laundry dari satu kios gitu Pak. Terus Ya. aku mau buat bisnis laundry nih, tapi yang saya punya ini kebetulan rumah gitu kan, sekarang nyewa rumah dan lain-lain gitu. Itu Ya. harus ada izinnya nggak sih Pak? Atau misalnya mereka ini ada masalah airnya nggak sih, dari kalau misalnya di komplek kan berarti orang-orang di daerah sekitarnya gitu, ada komplain dan lain-lain gitu. Atau lebih baik memang di ruko atau di tempat apa gitu? Ya, jadi untuk laundry itu kita bisa buka selain di ruko, kita juga bisa dibuka di kios apartemen, dan juga kita juga bisa buka di rumah. Di rumah juga bisa di Di garasi. rumah. Jadi ada beberapa mitra kita yang buka di rumah juga bisa sih. Yang penting luasnya juga cukup oke, 3 kali lipat sudah bisa buka sih. Dan air Tapi sih, memang air bisa berhasil Pak. Maksudnya mungkin dibuka bisa, tapi apa ada, katakanlah kalau ini kan 156 mitra berarti sudah banyak case study-nya ya saya bilang ya. Ada yang ya mitranya betul, buka di betul, sini, ada yang mitranya buka di sini dan lain-lain. betul, betul. Biasanya yang di rumah itu cara suksesnya itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa di-share dari Pak Jason. Kalau di rumah ya, pertama kunci suksesnya itu karena kan kita lokasi agak di dalam kan, di dalam komplek perumahan. Jadi kita perlu jemput bola gitu Pak. Jadi kita perlu bikin brosur, kita sebarkan di sekitar perumahan dan kita jemput bola. Either kita dengan motor atau dengan sepeda sih. Jadi perlu jemput bola. Kita ada beberapa mitra yang buka di perumahan lumayan sukses sih. Satu hari bisa 50 kilo karena mereka jemput bola pakai sepeda, Dalam sehari pakai ya, motor. 50 kilo. Dan, Oh, ya, lumayan. Ya, ya. Itu kuncinya dibandingkan jemput dengan bola. jemput bola. Oke. Ya. Kalau yang di tempat keramaian berarti di ruko atau di tempat lainnya itu biasanya rata-rata per hari berapa? Kalau di ruko kan lebih banyak trafficnya lebih tinggi ya, jadi itu bisa sampai 100 sampai 200 kilo per harinya, karena kan trafficnya lebih banyak dan parkir orang lebih gampang parkir kan customer-nya, jadi lebih tinggi trafficnya sih kalau di ruko ya. Berarti dari sisi cost-nya ruko sendiri itu sebenarnya dia akomodir dari traffic tadi ya. Kalau 100 kan mungkin dari 100 itu sebagian digunakan buat sewa rukonya ya. Iya Jadi, betul. Untuk itu nih. Betul. Jadi untuk Itu kalau di corona, misalnya di pandemi sekarang, itu ada penurunan dari offline-nya kah? Atau seperti apa sih? Karena kan saya tahu biasanya kalau kita pebisnis yang seperti laundry itu ada komunitasnya juga. Ada biasanya sharing-sharing barengnya juga kan. Pasti waktu itu sempat mengalami di offline ini, saya rasa semuanya ya kayaknya. Bukan cuma semuanya. tapi semua yang ada offline, termasuk saya juga kan salon, dia tutup juga. Nah itu ada penurunankah di offline dan gimana sih pebisnis laundry ini bereaksi atau meresponnya Pak? Ada Pak Yosef. Jadi pada saat awal pandemi itu 3 bulan pertama itu benar-benar omset turun sampai 40%. Jadi kan karena kan di karantina kan. Nah setelah bulan keempat itu mulai ada pergerakan. Dan untungnya di bisnis laundry ini kita kan diperbolehkan untuk buka. Jadi tetap ada customer yang masuk, hanya omsetnya nggak terlalu banyak dibanding yang normalnya. Dan sekarang sih udah mulai pelan-pelan sudah mulai kembali ke normal lagi karena udah mulai rame ya. Orang udah mulai rame, orang udah mulai cuci baju sih. Udah bisa keluar juga ya. Tapi kalau yang self-service ya kan, yang koin berarti dia harus datang ke sana sendiri dan lain-lain ya. Kalau sekarang berarti trennya seperti apa tuh Pak? Kalau sekarang itu tetap ada dua macam market sih. Ada yang ada self-service sama full service sih. Jadi tergantung customer-nya pilih mana. Ada dua macam sih untuk laundry itu. Tergantung customer lebih suka yang cuci sendiri atau yang full service.
gitu. Saya tadi sempat browsing juga, banyak banget yang kita bilang bahwa tadi ada yang komen juga, kayaknya bisnis laundry sekarang udah banyak banget ya, di mana-mana ada bisnis laundry gitu. Tapi sempat Pak Robert juga pernah sharing bahwa ada potensinya itu masih sangat besar ya di bisnis laundry ini ya, dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Nah mungkin ini bisa di-share juga ke teman-teman yang baru tahu di malam ini ternyata bisnis laundry itu seperti apa sih, dan pengen pengen lebih tahu lebih dalam lagi gitu. Potensinya seberapa besar? Karena kelihatannya kalau kita nyuci kan, kita milih oh di sana ada laundry, di sini ada laundry. Padahal prospeknya itu masih luar biasa besar gitu. Silakan Pak. Ya, jadi kita tim kita pernah survei bahwa sebenarnya potensi untuk Indonesia itu perlu 78.000 outlet laundry sebenarnya untuk kebutuhan keluarga di Indonesia. Tapi saat ini baru ada sekitar 30.000 outlet laundry ya. Jadi peluangnya masih besar sekali sih. Masih besar karena baru 8.000 ini sekarang dry laundry. Ya, sekarang baru 30.000-an sih. 30.000-an outlet laundry. Jadi marketnya masih luas sekali, gerainya masih luas. Masih peluangnya masih besar sekali. Apalagi BEP-nya juga kayaknya bagus ya kalau laundry ini ya, karena dibutuhkan sih komoditas ya. Komoditinya satu, mungkin dibandingkan salon, malah salon ekstra gitu ya, bukan yang harus orang punya gitu. Kalau laundry kan mereka sudah pasti cuci baju, tinggal milih aja ya, mau cuci di mana ya gitu ya. Terus kedua adalah mungkin sekarang juga pembantu rumah tangga atau ART juga mungkin sulit nyarinya ya. Nggak tahu sih kalau yang di apartemen terutama ya, itu juga jadi kendala sendiri. Pertama, kendala sulit mencari ART. Walaupun kita dapat ART, pertama ongkosnya lebih besar. Kan ongkos ART per bulan bisa 800.000 sampai juta kan. Ya, ongkos kita gaji mereka itu. Sedangkan kalau cuci di laundry hanya paling butuh 250.000 per bulan sih. Lebih hemat banyak sih dibanding kita pakai tenaga ART. 250.000 itu untuk yang apa tuh Pak, jasa yang apa? Untuk kiloan bulanan, cuci kiloan bulanan. Oke. Ya. Kalau model bisnisnya sendiri itu dari laundry, berarti ada laundry, kalau saya nggak salah ya, ada laundry manual, ada laundry coin, lalu ada laundry yang sekarang tuh bisa kayak di tap gitu ya, kayak e-money gitu ya, di tap. Bisnis modelnya itu apa aja sih Pak sekarang yang di smart laundry? Sebenarnya di laundry itu ada dua sih. Jadi yang pertama adalah full service, jadi dari cuci segala macam diterima beres. Kedua self service. Nah, self-service ini dibagi 3 ya. Self-service ini yang pertama adalah koin. Jadi, jalankan mesin dengan koin. Kita masukin koin, mesinnya jalan. Kedua, dengan cara tapping kartu. Kita tapping kartu di card reader, mesinnya jalan. Gitu. Kemudian yang ketiga, dengan cara QR code. Kita scan QR, mesinnya jalan. Itu lebih ke arah self-service sih. Jadi, self-service ada 3 macam. Yang pertama, coin laundry. Kemudian yang card system, kartu. Dan ketiga, dengan QR code. Scan QR itu. Itu 3 macam sih. Dan sekarang semuanya ada ya di Mr. Clean ya? Ada, kita juga ada sediakan semuanya ada. Jadi tergantung customer-nya mau prefer yang mana sih. Nah mungkin yang udah mulai bisnis laundry banyak. Mungkin ada, kalau dilihat potensinya di 78.000 tadi, artinya sebenarnya kita nggak saingan di antara pebisnis laundry ya. Bahkan bisa jadi satu komunitas ya, bisa buat asosiasi sendiri gitu kan. Saking banyaknya potensinya gitu. Nah, tipsnya apa sih dari teman-teman yang dari pebisnis laundry, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Kadang-kadang kita kalau kendala di marketing, kita berpikirnya bahwa, wah pebisnis laundry tetangga saya itu saingan saya gitu kan. Yang sebelah sana saingan saya gitu. Padahal dia nggak bisa ngelihat bahwa potensinya ini jauh lebih besar dari itu. Hanya mungkin kendalanya dia yang mungkin nggak nemu formatnya aja. Gimana ya cara saya marketing supaya bisa memperluas pasar saya kan. Nah, apa sih yang mungkin selama ini dari Pak Jason lihat sudah ada di bidang laundry, ada pebisnis laundry yang sudah mulai, tapi kok stuck nggak besar-besar, tapi ada mereka teman-teman di asosiasi dan lain-lain yang bisa pada akhirnya besar di bisnis laundry-nya. Itu apa biasanya kendalanya? Kendalanya kalau menurut saya itu lebih ke arah mindset owner-nya ya. Jadi mindset-nya nih, kalau mindset-nya nggak pikir untuk grow, dia agak nilai tambah terus, jadi dia kan stuck. Jadi kalau misalnya mindset owner-nya dia mau belajar terus, dia ada nilai tambah. Selain laundry kiloan, kita juga ada laundry dry clean, ada laundry sepatu, ada laundry tas. Jadi kita nambah-nambah terus gitu, jasa yang kita ada gitu. Dan setelah itu kita juga perlu cari SDM yang lebih kualitas sih, lebih ramah, lebih jago setrika, lebih rajin gitu. Itu banyak hal-hal yang perlu kita upgrade sih. Jadi bukan misalnya ada yang kurang maju, mungkin dia kurang upgrade ya, kurang memberikan nilai tambah produknya. Ada laundry dry clean, ada cuci sepatu, dan kayaknya sekarang cuci sepatu lagi tren juga ya. Lagi banyak saya lihat di mall-mall gitu, banyak yang buka cuci sepatu.
Memang gitu yang marginnya juga kelihatannya saya nggak tahu sih detailnya seperti apa, tapi kayaknya juga cukup oke juga ya dibandingkan dengan jasa-jasa yang lainnya ya. ya, termasuk yang oke juga. Laundry sepatu marginnya cukup besar, makanya mereka bisa buka di mall karena profitnya cukup besar, bisa sewa di mall laundry sepatu. Berarti ada beberapa mitra, kalau biasanya saya ngobrol sama yang udah ada franchise itu kan, kita nambah franchise iya, tapi ada beberapa yang juga nggak perform. Jadi mungkin dia nggak terlalu tinggi salesnya, sudah buka di lokasi tertentu, tapi dia ternyata di luar ekspektasi lokasi tersebut gitu-gitu ya. Tapi di lain sisi, dari sisi franchise sih kita nambah terus orang yang daftar franchise. Nah mungkin ada pelajaran-pelajaran juga, kalau kita mau ngambil franchise, terutama laundry, lokasi itu sepenting apa dan seperti apa sih lokasi yang penting gitu. Kalau mungkin teman-teman di sini, wah ternyata marginnya cukup oke ya, cukup besar, layanannya banyak dan ternyata ada aplikasinya juga tadi. Tapi jangan salah, produk yang bagus, tapi kalau nggak diletakkan di tempat market yang bagus juga bisa jadi nggak berkembang gitu kan Pak. Nah kira-kira ada tipsnya nggak untuk lokasi sendiri buat teman-teman? Ya, memang sih lokasi juga pengaruh ya. Jadi kalau yang penting sih, yang penting lokasi itu sudah banyak yang sudah banyak tinggal sih, jadi sudah banyak orangnya, kita boleh taruh, boleh buka di sana. Dan kalau bisa aksesnya lebih bagus ya. Jadi bisa untuk parkir mobil atau motor lebih akses lebih bagus. Tapi misalnya kalau misalnya kita buka ternyata kurang gitu rame, kita bukannya menyerah tutup, tapi kita usahakan cari tempat lain, kita pindah tempat lain sih. Gitu. Pindah tempat yang lebih Iya, bagus iya, iya. lokasinya. Gitu. Jadi jangan menyerah dulu. Biasanya kan kita jangan cepat menyerah di awal. Gitu. Hmm. Makanya mungkin lebih baik di awal itu kita kontrak ya, kalau misalnya menggunakan ruko pun atau rumah pun atau dan lain-lainnya. Kontrak kita Ya, coba dulu betul. lokasinya seperti itu ya. Betul, betul. Ada beberapa yang kalau saya lihat itu kan kalau laundry itu ada yang laundry satuan juga kalau nggak salah Pak. Dan itu marginnya Ada betul. kayaknya dibandingkan yang kiloan itu kan seperti upsellannya ya, jadi lebih tinggi marginnya sebetulnya Betul. secara produk ya, secara produk. Tapi kadang-kadang kita yang misalnya aku kemarin saya juga ngelihat mau buka nih di daerah yang padat penduduk, tapi misalnya di tempat yang target marketnya itu menengah ke bawah misalnya. Berarti dia masuknya hanya di kiloannya aja. Berarti ini sangat efek ke profitability-nya dari si mitra juga ya. Ya, betul. Tergantung lokasi juga. Dan biasanya sih setiap keluarga biasanya mereka perlu cuci juga back cover sih. Selain kiloan, walaupun keluarga menengah ke bawah, mereka juga punya back cover kan, back cover spray. Nah, itu juga kita punya pangsa-pasar juga lumayan bagus sih untuk back cover spray gitu. Ada Gitu. kekasannya misalnya kalau oh iya ada beberapa top laundry itu kan pasti oh ya kalau nyuci ini di laundry kita nih ini paling oke biasanya udah terkenal dengan itunya gitu. Itu kalau di Mister Clean itu apa biasanya? Yang kita pertama parfumnya ya, kita wangi, dan kedua kita ada aplikasinya. Jadi kita punya POS sendiri sih, di mana customer bisa terima pesanan melalui WhatsApp sih. Jadi mereka terima notanya by WhatsApp sudah bisa terima. Gitu. Jadi dijemput lalu habis itu mereka tinggal kasih si laundrynya nanti diambil habis itu di pick up nanti dicuci dibalikin lagi gitu. Ya, bisa dengan antar jemput. Hmm. Sekarang di trennya berarti naik ya kalau seperti pandemi gini ya? Atau banyak juga yang masih self-service datang ke tempat laundrynya? Sekarang sih trennya sih lumayan mulai naik lagi karena biasanya contohnya kalau bisa kita pakai jeansnya bisa 2-3 kali pakai kan kita gantungan sekarang sekali pakai jeans keluar mesti cuci gitu. Jadi Hmm. kita nggak boleh gantung-gantung baju lagi untuk 2-3 hari kita langsung cuci. Jadi karena mereka aware terhadap kesehatannya, jadi setiap kali baju pakai sebentar langsung cuci. Jadi otomatis juga ada kenaikan dari cucian laundry juga. Itu sih. Iya, 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 iya. Kalau sebagai mitra, misalnya kadang-kadang saya melihat, aku jadi mitra nih, jadi mitra Mister Clean, atau jadi mitra bisnis franchise lainnya. Asumsinya kan, ya udah saya udah jadi mitra, berarti saya nggak perlu marketing lagi nih, tinggal nunggu effort marketing dari Mister Clean pusat. Nah, kadang-kadang kejadian juga kan. Nah, mungkin ini mindsetnya gimana supaya teman-teman yang jadi mitra franchise, ternyata kita bukan nerima beres gitu ibaratnya ya, tapi tetap sebagai Betul, betul. pembuka bisnis kan tetap ada responsibility-nya. Nah itu gimana sih Pak Betul. sebetulnya mindset Jadi kita yang harus kita jadi miliki? ya ya mindsetnya kita harus pikir ini kan bisnis kita sendiri. Jadi kita harus pikir bagaimana untuk memberikan yang tambah bisnis kita untuk grownya gimana. Dengan cara kita lebih aktif promosi ya, bisa dengan promosi offline dengan online. Kita bisa promosi di Instagram, kita bisa juga di Facebook, rajin-rajin bikin konten, nah, itu otomatis juga bisa meningkatkan penjualan kita sih, penjualan laundry-nya itu. Berarti dari 156 tadi ada mitra 150-an itu yang ada online-nya itu juga berkorelasi sama performa mereka juga ya?
sama sales dan omsetnya dan lain-lain. Iya betul. Jadi kalau mitra yang dia rajin upload di Instagram dia rajin di Facebook, otomatis omsetnya juga bisa meningkat sih. Karena kan kadang kan jam sekarang orang juga cari laundry kan dari IG kan, mereka cari laundry di mana gitu. Laundry Kebun Jeruk mereka ketik-ketik, oh ya, di sini ada, mereka tinggal telepon gitu. Ya, Jadi ini orang penting banget sih buat teman-teman ya yang punya lokasi bisnis offline terutama. Kadang-kadang kita berpikir ya udah kalau dulu kan mungkin kita sama-sama tahu, saya juga ada salonnya kan sebar brosur ya utamanya ya, sebar brosur, cetak brosur, sebar ke sana kemari. Jadi orang tahu pilih lokasi yang tepat ya. Kalau di properti itu katanya 60% bisnis itu berdasarkan lokasinya ya. Maka tadi Pak Jason bilang kalau misalnya lokasi belum tepat, lokasi. Iya. Nah, tadi kita sharing-sharing ternyata penting juga baik kita yang punya bisnis offline ini untuk memanfaatkan online juga ya. Bahkan kalau Pak Jason ini sampai tampil ya di Instagram Live ya, ini luar biasa. Nggak banyak sih pebisnis atau founder yang juga keluar gitu ya. Dan itu memang penting ya Pak sebagai media kita promosi juga ya di kala yang sekarang ini ya. Karena kan tujuan kita pilih lokasi properti, tujuan kita beriklan brosur itu mendapatkan attention ya, dapat perhatian dari target market yang spesifik. Nah, di online pun sama ya, kita harus melakukan hal yang sama ya. Mungkin ada yang mau ditambahin Pak, dari sisi promosi di laundry, gimana caranya supaya optimal juga di online? Ya, menurut saya sih, kita di bisnis apapun, yang offline sama online, kita perlu juga yang kombinasi dengan online sih. Jadi, walaupun kita punya bisnis offline, kita juga perlu eksis di Instagram, di Facebook, di TikTok, supaya lebih banyak menjangkau berbagai macam kalangan customer sih. Kita misalnya juga sudah ada di TikTok, di Instagram, Facebook, di Twitter. Kita usahakan banyak media online supaya lebih banyak menjangkau customer itu sih. Kok bisa Pak? Nah mungkin pertanyaannya itu ya. Maksudnya kok bisa adalah Pak Jason kan udah punya 150 lebih mitra. Dan dengan tidak melakukan apa-apa dan dengan tidak masuk online, sebetulnya sudah ada cash flow-nya dari mitra-mitranya. Mereka akan promosi sendiri, tapi tetap merasa bahwa ini penting sekarang gitu di pandemi ini untuk kita bisa di online. Berarti ada momen-momen di mana begitu Pak Jason mulai di online belum kelihatan efek-efeknya ya, tapi begitu mulai di online dan sudah cukup lama kelihatan ternyata efeknya. Oh ada ya efeknya ya untuk kita eksis di online ini. Itu berapa lama Pak untuk mulai kelihatan efeknya itu Pak? Efeknya gini, kita pernah ada mitra yang dia bilang dia tertarik dengan Mr. Laundry karena dia cek Mr. Laundry adalah salah satu yang aktif di Instagram dan Facebook. Dan dia cek yang versi tidak aktif. Dia bilang saya lebih mendingan pilih yang aktif di sosial media. Artinya bisnis itu sangat aktif sekali kan. Jadi mereka pilih bisnis yang aktif di sosial media. Karena pengaruh juga sih. Kalau kita aktif kan berarti mereka pikir bisnis kita juga sangat aktif sekali. Dan mereka juga tertarik untuk join sama kita karena itu sih. Banyak yang berpikir tuh kayak saya juga kalau ngomong ke teman-teman saya ada beberapa yang di bisnis salon tapi dia masih ragu-ragu untuk online karena berpikir loh kan transaksinya terjadinya di offline. Ininya kan bayarnya kan di offline. Tapi jangan salah ya Pak ya. Ternyata online ini berpengaruh untuk membuat mereka itu memilih bisnis kita, walaupun transaksinya ya di offline ya. Beda dengan online shop kan, kalau online shop kan transaksinya langsung di online, ada CS-nya gitu ya. Tapi tetap penting ya buat online ini. Penting sih, penting. Lalu kalau misalnya dari sisi mitra sendiri, apakah perlu juga nggak sih Pak untuk aktif di online? Misalnya aku mau ngambil nih sebuah franchise, aku udah posting-posting di Instagram, kalau foundernya Mr. Clean kayak misalnya Pak Jason ini kan berarti memang representasi dari brandnya Mr. Clean. Kalau aku mau mulai, aku seorang karyawan, aku mau ambil franchise dari Mr. Clean ataupun dari franchise lainnya, misalnya dari restoran atau kafe mungkin atau franchise lainnya, itu sebetulnya di online ini kita perlu melakukan apa aja Pak? Kalau kita bisnisnya bisnis offline. Misalnya kita ambil franchise laundry atau franchise makanan ya, kita juga perlu bikin akun sih, akun Instagram, akun Facebook, TikTok untuk mempromosikan restoran cabang kita atau franchise laundry cabang kita. Karena kan setiap cabang kan beda-beda owner, jadi kita perlu promosikan di cabang kita supaya customer tahu cabang kita di mana alamatnya, teleponnya lebih gampang mereka menjangkau sih. Itu sih. Dan itu budgetnya sebetulnya bukan dari pusat ya berarti ya Pak ya? Berarti mereka harus melakukan promosi juga, aktif melakukan promosi. Iya, betul. Jadi inisiatif sendiri untuk promosikan cabang dia sih.
jangan diambil semua ya, kalau akhir bulan ternyata untung. Biasanya sukanya diambil semua terus dialokasikan ke yang lain. Nah, ditabung buat promosi Iya, juga di online. Oke. betul betul. Kalau yang sekarang berarti saya lihat tadi pas lagi ini saya ngeliat-lihat dari Mister Clean ternyata ekstranya juga banyak ya. Mesin-mesinnya banyak, lalu layanan ekstranya juga ada sneakers yang marginnya bisa cukup besar juga. Dan ternyata semuanya itu berarti Pak Jason juga belajar ya. Jadi nggak dari awal testing sendiri. Tadi saya sempat di awal saya dengarkan yang waktu laundry aja belajar dari awal gitu, belajar sama orang yang sudah pernah di bisnis. Mungkin ini yang sering Betul, dilupakan betul. oleh teman-teman yang masuk bisnis laundry ya. Kan banyak juga loh Pak sebenarnya mau bisnis laundry tapi dia nyoba sendiri. Ah gampang lah bisnis laundry gitu ya misalnya ya. Terus masuk buka sendiri ternyata malah gak jadi gitu ya. Dan bahkan kalau boleh tahu di bisnis yang sepatu yang Pak Jason baru ini itu juga sama berarti. Juga cari juga Ya, resource-nya atau workshop-nya gitu ya. betul betul. Jadi saya cari guru yang ngajak laundry sepatu itu saya belajar sama 3 guru. Jadi sebelum saya itu saya belajar 3 guru, Oh, supaya saya bisa bisa mengerti bisnisnya itu sih. Jadi dari dulu sih kita sebagai pebisnis perlu belajar sih. Jadi saya juga ikut seminar Anthony Robin, seminar Robert Kiyosaki, Pak Tung Desmond Waringin gitu, James Quick, pokoknya kita belajar sih. Belajar juga belajar dengan terus ya. Denny Santoso, ya belajarlah untuk supaya kita Iya, upgrade ilmu iya. kita sih. Itu yang membedakan ya. Salah Kita satunya perlu bukan hanya learn bisnisnya before tapi earn si sih. ownernya ya. Wah, learn before earn. Nah, kalau misalnya dari laundry komersial dibandingkan dengan laundry koin, kalau di luar Jawa sudah masuk laundry koin juga atau masih banyak laundry yang manual biasanya? Oke, Uh, berarti tadi kan ada beberapa jenis laundry ya Pak. Ada yang laundry ya, komersial yang bentuknya QR code, bahkan tadi ada yang digital, ada yang betul, betul, betul. sistemnya koin, ada yang sistemnya manual. Nah, kalau buat Ya, yang katakanlah saya baru mau mulai ke bisnis laundry, saya ya. harus ambil yang mana sih sebetulnya? Mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa saya maunya yang paling keren deh, maunya yang QR code misalnya. Atau saya maunya harus ambilnya yang mana untuk kita yang baru mulai bisnis laundry. Ada Ya, saran nggak mungkin? jadi tergantung budget sih. Kalau misalnya budget Hmm. dia, kalau budget dia untuk yang komersial itu biasanya 100 juta ke atas sih itu yang untuk yang komersial. Tapi kalau budgetnya masih di bawah 100, ya disarankan yang manual dulu sih. Jadi nggak perlu dipaksakan untuk yang ke atas, untuk ke komersial gitu. Jadi Tapi di tergantung luar budget sih. budget, sebetulnya itu nggak menentukan profit kan? Maksudnya kalau saya pilih budget yang besar, yang pakai digital, pasti nanti ujungnya profit saya lebih besar. Kalau saya yang koin, profitnya lebih kecil. Atau yang manual lebih kecil lagi, kan nggak kayak gitu juga ya Pak berarti ya? Ya nggak juga sih. Kayak gitu. Hmm. Hanya beda di mesin saja sih. Iya. Target marketnya juga beda atau sama? Ternyata yang pengguna si QR code ini dengan yang manual itu sama. Harga marketnya tuh kurang lebih hampir sama ya, karena untuk yang QR code mereka juga kadang terima yang self service sih. Jadi hampir sama sih. Jadi nggak masalah kalau misalnya mau pilih yang manual dulu atau QR code. Yang penting ada lokasi perumahan, ada orangnya, mereka masih butuh untuk laundry sih. Oke. Oh iya, tadi saya sempat miss juga. Kalau dari Pak Robert sendiri dulu waktu awal mulai laundry itu gimana Pak? Udah langsung sewa ruko atau dari rumah atau gimana sih Pak? Mungkin teman-teman yang baru mau mulai bisnis laundry ini juga mau coba mirip seperti Pak Robert atau mungkin langsung di laundry yang digital, langsung punya yang ruko besar misalnya gitu. Atau seperti apa sih Pak? Ya, jadi pas mulanya itu, awal mulai itu, kebetulan saya ada beli kios kecil ya di apartemen, kios kecil, dan waktu itu saya belajar terus membeli mesin yang manual. Zaman dulu tuh belum ada komersial, beli mesin manual, 2 mesin cuci, 2 mesin pengering. Kita start dengan 4 mesin sih, 4 mesin. Nah, Itu berapa sejalan kali dengan berapa berarti? Dua mesin cuci sama pengering dua ya? 2 mesin, ya, 2 mesin cuma dua mesin pengering sih. Nggak besar berarti ya kalau dari space ya? Ya, space-nya tuh itu sekitar 4 kali 5 sih, 4 kali 5, Empat 4 kali 5, kali. ya 4 kali 5. Terus setelah Hmm. itu 3 tahun itu dari kios itu sempat pindah atau dari kios itu sudah cukup ramai lalu memutuskan untuk franchise. Sempat pindah. Jadi dari kios itu semakin lama kan customer semakin banyak. Jadi lokasi sudah semakin sempit, terus kita pindah ke ruko sih. Ya, sudah pindah ke ruko, kemudian kita mulai franchise. Jadi kita ada 2 kios sama ruko. Jadi setelah itu kita di ruko, kemudian kita mulai franchise kan tahun 2011 gitu, sampai sekarang. 2011. Oh.
Ada nggak sih Pak momen-momen di mana kayaknya kan kalau kelihatan sekarang nih luar biasa ya, sampai 150 plus gitu. Jadi salah satu ya kalau kita search di online pasti keluar Mister Clean gitu. Tapi saya senang juga bisa interview Pak Jason secara langsung juga. Nah, apa sih yang paling sulitnya saat membangun si laundry ini gitu? Struggle-nya yang paling, aduh kayaknya nih sulit juga ya. Saya harus lanjut apa enggak ya gitu. Kalau enggak, jangan-jangan udah stop aja deh gitu. Ada nggak sampai yang kayak gitu Pak? Ada, pernah. Jadi struggle-nya tuh waktu itu istri saya baru melahirkan. Jadi kan nggak ada yang ngurusin. Jadi terpaksa saya yang handle. Kemudian kebetulan pas saat itu juga pegawai saya empat-empatnya berhenti. Jadi wah tuh ini struggle sekali. Pegawai berhenti, terpaksa saya juga setrika selama 3 hari. Terus waktu zaman manual itu kita mau cari karyawan kan belum ada digital. Jadi kita mesti seperti brosur cari karyawan. Ada karyawan dari pabrik keluar, kita seperti brosur cari karyawan gitu. Itu agak repot sih waktu dulu ya. Saya pikir mau stop juga, wah ini repot ngurusin SDM-nya. Tapi kemudian setelah 3 hari saya dapat karyawan yang baru 2 orang, saya training lagi, terus sudah jalan lagi. Sekarang puji Tuhan saya lebih lancar dan sampai sekarang lebih mudah karena kan sudah digital. Cari karyawan kita tinggal iklan di OLX, masih banyak yang ngelamar ya. Jadi lebih gampang sih dibanding zaman dulu manual sekali 10 tahun lalu kita manual. Cari karyawan semua manual. Di akun-akun Instagram dan lain-lain sekarang bisa dari online ya semuanya. Iya. Betul. Wah itu luar biasa ya, 3 hari, 1 hari aja tadi minimum banget 50 kilo. Tapi kayaknya tadi udah buka beberapa lama pasti udah lebih dari 50 kilo. Harus sendirian, wah itu luar biasa ya. Iya, sempat mau stop juga. Tapi karena saya pikir ya, saya punya visi kita mau jadi pengusaha ya kita jangan mundur lah. Masa kita mundur, kita pengennya kan mau jadi pebisnis, kita gak akan mundur. Ya sama dengan kalau kita sebagai karyawan, kita kerja, kalau kita ada problem, ya masa kita berhenti jadi karyawan, saudara saya berhenti aja jadi karyawan, saya nganggur kan nggak gitu kan, kita harus jalankan apa yang kita mau ya, visi kita gitu. Wah, coba kalau di momen itu 1 cabang 2 cabang udah berhenti deh, nggak ada yang sekarang ya 150 cabang ya 150 plus cabang Mister Clean dan sudah franchise ya. Wah, berarti itu memang perlunya kita yang kadang-kadang kan mindset kita tuh, terutama kalau kita buka franchise ada yang ambil mitra juga adalah orang percayanya itu, saya bilangnya seeing is believing ya. Pokoknya gue lihat dulu deh, kalau udah berhasil baru gue percaya gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau entrepreneur kita mesti balik ya. Kita mesti percaya dulu ya, believing before seeing. Oh gue percaya dulu bahwa di depan tuh bisa ada buat gue gitu. Baru gue bisa melihat hasilnya kan. Kadang-kadang di keadaan yang entrepreneur kayak gitu kan, kayaknya nggak bisa nih, susah nih. Tapi ya mesti percaya ya, bahwa emang bisa, akhirnya mesti ada nih, buat kita tuh ada gitu. Akhirnya baru bisa tercapai ya. Itu bedanya ya. Kalau dari kemitraan sendiri itu sebetulnya mindset apa yang kadang-kadang si mitra ini kan pasti dari 150 ini ada yang gagal terus nggak jadi ngambil, atau misalnya di tengah jalan terus runtuh, atau ada mitra yang ternyata kok dari dulu ngikut terus sama Mister Clean sampai Mister Clean besar, dia pun makin besar juga gerainya. Nah sebetulnya ada nggak sih mindset yang mereka miliki yang sebetulnya perlu nih untuk ditekankan ke teman-teman yang mungkin juga mau ambil franchise ataupun coba untuk ambil franchise-nya, mungkin nggak cuma dari satu, dari beberapa franchise kan juga ya sekarang ya. Ada yang ngambil franchise restoran iya, ngambil franchise laundry iya gitu. Mindset apa sih yang paling penting menurut Pak Jason? Paling penting adalah mindset pebisnis ya. Jadi kita yang penting kita perlu mindset itu jangan never give up sih. Jadi jangan pernah menyerah kalau ada cobaan atau tantangan sih, jangan pernah menyerah. Karena dalam bisnis apapun pasti ada tantangannya. Pasti ada tantangannya. Bahkan yang kita tahu Tokopedia itu pun juga mau hampir bangkrut kan, mau tutup Tokopedia. Tapi karena visinya ownernya untuk ke depan, kita akan berusaha untuk jalan tetap maju. Semua bisnis pasti tetap pernah ngalamin ya. Bahkan Apple juga sempat mau tutup, untung minta bantuan dari Bill Gates ya, dari Microsoft untuk suntik dana lagi, jalan lagi Apple. Bahkan perusahaan besar Apple juga pernah ngalamin tantangan begitu sih. Jadi ya bisnis apapun pasti ada tantangannya. Yang penting ya jangan menyerah aja gitu. Jangan never give up. Ini kadang-kadang yang kita kalau logikanya kita berpikirnya pakai seperti hitung-hitungan di atas kertas ya, sebagai seorang profesional, sebagai seorang karyawan yang kita biasanya menghitung di atas kertas. Kalau udah nggak balik modal berarti tutup, misalnya gitu ya. Tapi kalau hitungannya sebagai entrepreneur itu hitungannya tergantung sama hati kita ya. Kita udah bilang kita mau nyerah nggak gitu. Kalau kita bilang kita nggak mau nyerah, kita mau lanjut lagi, ya dicari lagi ya caranya ya. Mau itu kayak tadi Bill Gates pinjam sampai ke kompetitornya, ke Bill Gates dan segala hal macam lainnya ya, tapi kita usahakan terus itu. Itu yang disebut tadi ya mental si pebisnis ya, bukan di atas kertas, wah udah rugi nih, terus udahlah saya nyerah deh gitu ya. Itu memang identitasnya belum berubah jadi entrepreneur berarti ya, kalau kayak gitu.
Jadi masih banyak yang menggunakan mindset karyawan. Jadi yang penting kan tiap bulan terima uang. Kalau nggak terima uang, saya nggak mau kerja. Saya mau pindah yang tiap bulan terima uang gitu kan. Masih karyawan sih. Pikirnya begitu sih. Hanya uang saja. Mungkin ini juga salah satu pertanyaan yang banyak saya nggak tahu deh, apakah ini juga diterima sama Pak Jason. Pak, saya mau ambil franchise-nya. Saya tahu ini sangat menjanjikan 50% margin, walaupun tadi kita masih sedia dan dana untuk lokasi, tapi marginnya luar biasa besar loh, 50% loh. Jarang bisnis yang bisa marginnya besar seperti itu. Tapi Pak, saya udah mau jalanin, tapi saya takut nggak laku Pak. Bisa gitu kan, kalau yang mitra-mitra itu. Nah itu gimana Pak jawabannya biasanya, biar sekalian dijawab buat teman-teman yang mau ambil franchise. Ya, saya cuma tanya dia, ya kenapa takut gak jalan? Harusnya pikirnya kalau jalan gimana gitu. Jadi tergantung mindset kita. Jadi kalau kita dari awal pikir gak jalan, ya kita kan narik kan, namanya law of attraction. Kalau kita bilang gak jalan, ya jadi gak jalan. Jadi yang penting masih kita harus positif. Kita harus punya mindset bahwa ini jalan. Jadi pasti jalan. Karena semua tergantung kita yang jadi motornya. Kalau kita sebagai pemilik kita udah pikir gak jalan, ya siapa yang mau jalan kan? Gak mungkin. Kalau kita kan pasti tergantung owner sih. Ujung-ujungnya ya kalau mindset owner seperti itu, ya pasti dia pilih tutup karena dia mindsetnya udah negatif kan dari awalnya itu sih. Jadi mengambil franchise pun bukan berarti tugas kita selesai, tapi teman-teman itu membeli kalau nggak salah Royal TV ya Pak, ada Royal TV Mr. Clean, atau bahkan bisa juga ya kalau misalnya yang bisa seperti white label ya, jadi buat brand sendiri tapi menggunakan dari Mr. Clean, SOP dan lain-lainnya itu juga bisa ya. Yang untuk misalkan kali ini kita sih nggak pakai franchise sama tanpa Royal TV, jadi kita cuman untuk menyediakan deterjen sama parfum kita supply, jadi tanpa ada franchise Royal TV. Oke, berarti teman-teman yang mau membuka franchise itu sebetulnya bisa pakai brand sendiri gitu atau gimana? Kita perlu pakai brand Mr. Clean ya, karena supaya kita punya brand kan lebih kuat. Kalau kita pakai brand yang lain, brand kita jadi agak kuat. Kebayang nggak kalau misalnya Kopi Jam Jiwa, mereka pakai brand sendiri kan, jadi hati, jadi apa, jadi pasti nggak kuat brandnya. Jadi kadang-kadang bahkan cara buat kopinya sama, komposisi kopinya sama gitu ya, bahkan packagingnya sama, kalau brandnya beda itu udah beda ya rasanya ya. Iya, betul. Beda gitu ya. Makanya emang sangat sayang ya kalau nggak menggunakan brand Mr. Clean, apalagi kalau ada aplikasinya kan berarti nggak bisa ada aplikasinya sendiri ya, kalau di luar dari brandnya Mr. Clean. Betul, Asep. Nah, mungkin terakhir gimana sih caranya kalau kita misalnya sudah mau bisnis ini, tapi takut kalau misalnya nanti ada kenapa-kenapa di tengah, misalnya saya mau tanya-tanya dulu ke Pak Jason, potensinya seperti apa, gimana sih bisnis laundry, karena ini pertama kalinya saya dari karyawan, saya mau lompat nih dari kuadran, tadi kan kalau cash flow kuadran ya berarti ya dari Kiyosaki kan, dari kuadran E atau kuadran yang pekerja juga mau lompat ke kuadran bisnis gitu. Supaya aman, supaya resikonya tidak terlalu tinggi, belajar langsung dari SOP-nya yang udah dimiliki dari Mr. Clean gitu. Itu bisa diskusi di mana, karena saya tahu ini kan cuma singkat IG Live ini. Pasti detailnya usaha laundry itu banyak sekali ya. Pilihan-pilihannya banyak banget sebetulnya. Nah itu gimana cara teman-teman supaya bisa kontak Pak Jason, atau gimana caranya supaya bisa diskusi lebih lanjut? Ya, jadi teman-teman bisa juga DM di Instagram ya. Instagram Mr. Clean Laundry @mrcleanlaundry.com. Jadi bisa juga di IG atau juga mau telepon juga bisa sih. Ini berarti bisa di seluruh Indonesia ya Pak? Bisa. Jadi kalau mau kontak bisa juga telepon ke 817 686 1299, itu juga bisa kontak juga kalau mau WA. Oke, mungkin tadi yang masih missing mungkin biaya modalnya untuk pertama kali mau ngambil yang termurah berapa, dan harus punya misalnya harus punya lokasinya minimal berapa kali berapa, itu ada bisa disebutkan juga Pak mungkin? Ya, untuk paket kita sih mulai dari 46 jutaan sih sudah bisa mulai, dan untuk lokasi itu luasnya minimal 20 meter square ya, 20 meter persegi sudah bisa mulai untuk bisnisnya itu. Lokasi bisa di rumah, ya di kios. Mungkin terakhir, kenapa sih teman-teman harus mulai untuk mengambil bisnis jasa? Diingatkan lagi di awal, mungkin awalnya kan kita berpikir, wah lumayan yang 46 juta ya, mendingan aku jadi reseller, jadi dropshipper, mungkin tanpa modal gitu kan. Tapi kita ingatkan kembali lagi bahwa kalau bisnis jasa itu
lebih besar marginnya, selalu lebih besar. Mau itu teman-teman buka auto cleaning misalnya ya, misalnya dibersihkan mobil tapi teman-teman apply si cleaningnya, chemical cleaningnya, itu pasti marginnya lebih besar dibandingkan teman-teman yang jadi reseller atau dropshipper ya. Mungkin kalau reseller kita dapatnya berapa persen, atau dropshipper juga ya lebih kecil lagi biasanya ya. Tapi kalau kita masuknya ke tempat yang jasa, biasanya kita lebih luas, terutama kalau seperti Mr. Clean ya Pak, itu makin banyak variasi jasanya, pastinya kita juga punya database dari customer yang makin besar kan, belinya repeatnya juga makin sering, makin banyak gitu. Nah itu yang membuat bisnis ini akan lebih besar dibandingkan dengan dropshipper sama reseller. Makanya biasanya di sekolah bisnis itu saya suka juga Pak ngundang teman-teman yang punya bisnis di offline yang sifatnya jasa juga, karena banyak sekarang yang dibahas itu kan banyak kan dropshipper reseller yang kadang-kadang menggoda di awalnya tanpa modal, tapi sebenarnya profitnya belum tentu besar gitu. Secara kalau kita punya bisnis ya gitu. Nah, ada alternatif lainnya, ternyata teman-teman bisa punya bisnis yang ternyata marginnya juga lumayan, terutama kalau teman-teman posisinya sekarang sudah bisa afford ya, yang tadi 46 juta karyawan, saya rasa kalau teman-teman sudah bekerja, itu pasti bisa nabung untuk dapat segitu gitu. Nah, kalau boleh tahu, mungkin apa aja sih Pak keuntungan kita untuk punya bisnis jasa ini selain tadi yang udah kita sebutkan? Dan mungkin ada 3 tips buat teman-teman yang mau mulai untuk mulai di bisnis laundry. Tipsnya apa? 3 tips yang paling penting untuk kita mengakhiri IG Live kita pada malam ini. Silakan. Ya, jadi kan laundry itu kan adalah kebutuhan pokok ya. Jadi gimana kalau misalnya orang masih pakai baju, dia perlu cuci baju. Jadi ini sangat prospektif ke depannya. Dan untuk tipsnya itu yang penting dalam bisnis itu kita jangan pernah menyerah, never give up. Kita terus belajar dan kita diskusi sama mentor. Jadi kita lebih cepat sukses sih. 3 itu yang kita perlu mindset itu. Jadi jangan pernah belajar terus, diskusi sama mentor lah. Itu yang buat kita lebih cepat maju. Ya, terima kasih banyak dari Sekolah Bisnis teman-teman di sini. Saya yakin banyak sekali mendapatkan insight ya mengenai bisnis laundry terutama. Dan luar biasanya ternyata kalau teman-teman di bisnis ini ada grup untuk mentoringnya juga. Jadi nggak ditinggal ya beli franchise. Kadang-kadang kan kita judulnya franchise tapi kayak kemitraan ditinggal beli bootnya doang gitu, ya beli bahannya doang. Tapi nggak kayak gitu kan, kalau di Mr. Clean ini betul-betul teman-teman didukung supaya kita bisa menghasilkan baik dari sisi marketing materialnya ataupun dari sisi operasionalnya juga ya. Jadi thank you buat Pak Jason sudah mampir di sini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga sukses terus Mr. Clean. Sampai jumpa lagi Pak di lain kesempatan. See you. Terima kasih Pak Yosef.